Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fadila, stambuk A221 20005. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah yang saya program, yaitu Profesi Kependidikan, dengan tim dosen pengampuh yaitu Ibu Dr. Lilis MP dan Ibu Raya Agni SPD MPD, dan dengan judul materi yang akan saya bawakan yaitu pengaruh model praservis pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Yang pertama, ada pengertian praservis pendidikan. Praservis merupakan basis dari kurikulum pelatihan pendidikan guru yang dimaksudkan untuk memberikan para guru pengetahuan konten, keterampilan pedagogis, dan sikap yang diperlukan untuk mengajar siswa secara aktif. Kegiatan ini merupakan pengalaman di mana guru-guru praservis mengubah cara mereka mengajar menjadi praktik kelas profesional. Ini memberikan siswa kesempatan untuk mencari tahu, mencoba, dan merefleksikan kemampuannya dan seluk-beluk ruang kelas yang mencakup dimensi moral serta teknis pengajaran. Pendidikan prajabatan atau pre-service education merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas atau berdinas. Kemudian yang kedua ada konsep pre-service pendidikan guru. Loretta dan Stein yang dikutip oleh Saiful Sagala mengemukakan konsep pendidikan profesional pre-service teacher education. Yang pertama, suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru, yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil pada perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didesain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar. Kemudian yang kedua, penataran guru, di mana hal ini untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan pegawai dalam daerah tertentu. Kemudian yang ketiga ada continuing education, yang merupakan suatu program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata pelajaran yang dipilih untuk memenuhi minat atau kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gelar. Kemudian yang keempat, ada pengembangan kedudukan staf. Hal ini merupakan suatu program pengalaman yang didesain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staf secara pribadi maupun kelompok. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar S1, S2, atau S3 maupun non-gelar atau D4, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga ada model-model pre-service pendidikan guru. Yang pertama, model konkuren pre-service pendidikan guru atau model seiring. Model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase antara penguasaan bidang studinya atau subject matter dengan kompetensi pedagogi atau ilmu pendidikan. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, dan menyadari akan dunia profesinya, yaitu sebagai guru. Kemudian yang kedua ada model konsekutif pre-service pendidikan guru atau model berlapis. Model ini menghendaki sarjana terlebih dahulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru yang dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu. Kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Kemudian yang keempat ada pengaruh model pre-service pendidikan guru
terhadap profesionalitas guru. Yang pertama, pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah. Berdasarkan penelitian, dapat ditunjukkan bahwa pendidikan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah mencapai 14,2%. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para guru akan semakin baik atau tinggi prestasi sekolahnya. Temuan ini tidak berbeda jauh dengan pendapat MC Nerney dan Keller pada tahun 1981 yang menyatakan bahwa pendidikan guru memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan mengajarnya. Dampak dalam kemampuan mengajar adalah prestasi sekolah yang semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa pelatihan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah mencapai 16,5%. Hal ini berarti semakin sering diadakannya pelatihan pembelajaran bagi guru, maka semakin meningkat prestasi sekolahnya. Olivia pada tahun 1984 mengatakan bahwa upaya pengembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan mengajar dapat dilakukan melalui in-service training. Kemudian Gafar pada tahun 1989 menyatakan bahwa untuk meningkatkan profesional tenaga pengajar yaitu dengan cara memberi kesempatan mengikuti in-service training. Kemudian yang ketiga ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah. Tujuan pendidikan di sekolah dapat dicapai atas kerjasama semua unsur yang ada di dalam organisasi sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan satuan pendidikan harus mampu merencanakan dan mengorganisir setiap kegiatan sehingga dapat meningkatkan kinerja guru untuk mencapai kemajuan belajar siswa. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa kepala sekolah dalam menerapkan gaya kepemimpinan selalu mengupayakan kerjasama dalam menerapkan tugas-tugas, menjalin komunikasi dua arah, terbuka terhadap kritik yang dilakukan oleh bawahan, dan mendukung inovasi yang dilakukan oleh para guru dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.